Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Mosele ingin menceritakan dan menjelaskan biografi tentang salah satu pahlawan proklamasi, yaitu Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta itu siapa sih? Muhammad Hatta itu adalah bapak proklamasi kita yang biasanya akrab dipanggil sebagai Bung Hatta. Dia adalah seorang negarawan, konseptor, dan ekonom yang berperan banyak dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 yang lahir di Bukit Tinggi dengan nama asli Muhammad Tatar. Ia lahir sebagai anak kedua setelah kakaknya yang lahir pada tahun 1900, yang sejak kecil juga dia dididik dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Nah, pergerakan politiknya dimulai sewaktu ia bersekolah di Belanda pada tahun 1921 sampai 1932. Nah, di sekolah tersebut ia selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi yang bernama Indische Vereniging yang bisa disebut juga Perhimpunan Indonesia atau PI. Nah, di sana ia menjabat sebagai bendahara dan kemudian menjadi ketua di sana. Di bawah kepimpinannya, PI mendapatkan perubahan yang pemimpinan ini kemudian lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan Indonesia dengan memberikan banyak komentar dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Nah, setelah Hatta kembali dari Belanda, ia ditangkap pada tanggal 25 Februari tahun 1934 dan dibuang ke Digul dan selanjutnya ke Banda Neira. Selama diasingkan, ia banyak menulis koran-koran untuk Jakarta dan juga majalah-majalah di Medan yang artikelnya tidak terlalu politis, namun bersifat lebih menganalisis dan mendidik pembaca. Ia juga banyak membahas pertarungan-pertarungan kekuasaan di Pasifik pada kala itu. Pada tahun 1941, Muhammad Hatta kemudian menulis artikel di koran Pemandangan yang isinya supaya warga para rakyat Indonesia saat itu tidak memihak kepada pihak Barat ataupun fasisme Jepang pada kala itu. Yang tulisannya kemudian dijadikan bahan oleh penguasa Jepang untuk tidak percaya kepadanya. Nah, kemudian saat mendekati proklamasi pada tanggal 22 Juni tahun 1945, BPU PKI kemudian membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar Indonesia. Nah, di panitia kecil itu Bung Hatta merupakan salah satu anggotanya yang kemudian pada 9 Agustus 1945 ia bersama dengan Bung Karno dan Rajiman Mediodiningrat diundang ke Vietnam untuk dilantik sebagai ketua dan wakil ketua Kepanitraan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, kemudian setelah dilantik, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang peristiwa penculikan Bung Hatta dan Bung Karno oleh kalangan muda dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah mereka dibawa ke kediaman Laksamana Tadashi Maeda, pertemuan itu tidak menghasilkan kesepahaman atau tidak menghasilkan mufakat, sehingga karena adanya itu meyakinkan mereka berdua untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu tanpa ada kait lagi dengan Jepang. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia pun terjadi, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang keesokan harinya pada tanggal 8 Agustus 1945, ia dan Bung Karno dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Nah, selama kemudian ia menjabat cukup lama. Ia lepas jabatannya sebagai Wakil Presiden itu pada tanggal 1 Desember 1956.
Kemudian ia dan keluarganya pindah rumah dari Jalan Medan Merdeka Selatan 13 ke Jalan Diponegoro 57. Selama ia menjabat, Bung Hatta merasa tidak pernah menyesal akan keputusan yang telah ia buat. Kegiatannya sehari-hari setelah pensiun itu menulis buku dan kadang mengajar juga. Pada tahun 1963, Bung Hatta mengalami jatuh sakit dan mendapat perawatan di Stockholm, Swedia. Kemudian Hatta meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 8.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Ia kemudian disemayamkan di kediamannya di Jalan Diponegoro 57, Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta dan disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden saat itu yaitu Adam Malik. Setelah ia wafat, pemerintah kemudian memberikan gelar pahlawan proklamator kemerdekaan kepada Bung Hatta pada tanggal 23 Oktober 1986 bersama dengan mendiang Bung Karno. Pada tanggal 7 November 2012, Bung Hatta kemudian secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih dan sekian dari saya. Selesai sudah kita membahas tentang biografi tentang Muhammad Hatta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.